Menurut data FAO Stat pada Desember 2014, Indonesia menduduki urutan nomor 3 negara produsen beras terbesar dunia dengan jumlah volume produksi sebesar 70.600.000. Dengan hasil produksi yang tinggi ini, Indonesia menargetkan untuk ekspor beras. Namun, tingginya tingkat konsumsi beras justru menyebabkan Indonesia perlu untuk mengimpor beras. Pemerintah Indonesia menggunakan dua cara untuk mencapai swasembada beras, yaitu dengan peningkatan inovasi pertanian dan melakukan pengurangan konsumsi beras dengan konsep diversifikasi pangan. Berbicara mengenai inovasi pertanian, tentu saja perlu untuk membahas produktivitas padi itu sendiri. Menurut data BPS tahun 2018, produktivitas padi sawah mencapai 53,54. Varietas padi yang unggul adalah Impari 30 Ciherang Sub 1 dengan potensi hasil 9,6 ton per hektar, IPA 3 11,67 ton per hektar, Inpagus 9 8,4 ton per hektar, dan Impara 10 BLB 6,8 ton per hektar. Produksi padi ini dapat terus ditingkatkan dengan peningkatan produktivitas padi melalui pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman tidak dapat dilepaskan dari proses penyerbukan. Secara alami, padi melakukan penyerbukan sendiri. Hal ini terjadi karena bunga tanaman padi merupakan bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki alat kelamin betina dan jantan dalam satu bunga yang sama. Penyerbukan sendiri pada padi juga disebabkan karena waktu kematangan putik dan benang sarinya yang hampir bersamaan. Penyerbukan pada padi berlangsung tepat setelah bunga mekar atau bertipe kasmogami. Selain termasuk bunga sempurna, bunga padi termasuk bunga tidak lengkap. Hal ini karena bunga padi tidak memiliki mahkota dan daun mahkota. Mahkotanya telah termodifikasi menjadi lema dan palea, serta daun mahkotanya juga sudah termodifikasi menjadi lodicula. Setiap bunga padi memiliki 6 kepala sari atau anter dan kepala putik atau stigma bercabang 2. Tangkai sarinya pendek dan tipis dengan kepala sari besar dan memiliki kotak sari. Walaupun padi dapat melakukan penyerbukan sendiri, penyerbukan silang atau hibridisasi sangat perlu dilakukan untuk kegiatan pemuliaan. Penyerbukan silang dapat dilakukan antara dua varietas unggul padi sesuai sifat yang diinginkan. Persilangan ini akan menghasilkan varietas baru padi yang diharapkan lebih unggul dari tetuanya. Tahap-tahap persilangan padi adalah persiapan alat dan bahan, kastrasi, emaskulasi, isolasi bunga betina, pemanenan polen, polinasi, pelabelan, dan pemanenan benih. Beberapa alat yang dibutuhkan untuk persilangan tanaman padi terdiri dari sungkup bunga jantan, sungkup bunga betina, pinset, gunting, label, spidol permanen, dan klip kertas. Sungkup digunakan untuk mencegah kontaminasi yang tidak diinginkan. Sungkup bunga betina terbuat dari amplop atau kertas minyak. Klip kertas digunakan untuk mengencangkan sungkup pada bunga. Pinset dan gunting digunakan untuk kastrasi dan emaskulasi. Label dan spidol digunakan untuk kegiatan pelabelan. Setelah alat dan bahan sudah siap, langkah selanjutnya adalah kastrasi. Kastrasi adalah pembuangan bagian tanaman yang tidak digunakan untuk polinasi dan berpeluang mengganggu proses polinasi. Bagian yang dikastrasi dapat berupa daun yang melingkupi malai. Sepertiga malai bagian atas dan sepertiga malai bagian bawah dipotong menggunakan gunting. Hal ini dikarenakan bunga pada malai padi matang secara berkala, yaitu ke arah poros. Hal ini memungkinkan bunga bagian atas akan matang terlebih dahulu dan sudah selfing, sedangkan bunga bagian bawah masih belum reseptif, sehingga malai yang digunakan adalah bagian tengah. Lamanya pembungaan dari tiap malai berkisar antara 5-10 hari. Apabila bunga pada malai terlalu rapat, bunga dijarangkan dengan cara menggunting beberapa malai hingga tersisa 15-50 bunga. Proses selanjutnya adalah emaskulasi atau membuang alat kelamin jantan pada bunga padi. Waktu yang baik untuk melakukan emaskulasi adalah setelah pukul 3 sore, sehingga polinasi dapat dilakukan esok pagi. Emaskulasi dilakukan dengan cara memotong miring sepertiga bunga menggunakan gunting. Setelah bunga terbuka, emaskulasi benang sari menggunakan pinset. Ujung pinset dimasukkan ke dalam bunga lalu ditarik perlahan-lahan sampai 6 antar terbuang. Proses emaskulasi harus dikerjakan dengan hati-hati agar dua kepala putik tidak rusak.
Lanjutkan proses emaskulasi ke semua bunga dalam malai. Proses selanjutnya pada persilangan padi adalah isolasi bunga betina. Proses isolasi ini dilakukan bersamaan setelah emaskulasi. Setelah semua bunga teremaskulasi, malai kemudian disungkup menggunakan amplop atau kertas minyak. Isolasi bertujuan untuk mencegah bunga betina terserbuki oleh tanaman atau genotip yang tidak diinginkan, sehingga persilangan dikatakan tidak berhasil. Isolasi bunga betina juga bertujuan untuk mencegah kerusakan fisik dari cekaman lingkungan maupun organisme pengganggu. Proses selanjutnya adalah pemanenan polen. Pemanenan polen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu panen malai dan panen polen. Cara pertama, polinasi akan dilakukan dengan menggunakan malai secara langsung. Pertama-tama, pilih dan potong bunga jantan, jarangkan malai, pindahkan malai ke wadah berisi sedikit air, kemudian panaskan di ruang isolasi panas atau ruang berlampu selama 12-24 jam. Cara kedua adalah memanen polen langsung. Polen diambil dengan cara dipanen. Maka pindahkan tanaman yang digunakan sebagai bunga jantan ke dalam pot atau ember ke ruang panas. Kemudian sungkup malai menggunakan kertas. Lalu diamkan di ruang panas hingga polen pecah. Waktu yang tepat untuk memasukkan malai ke ruang panas adalah setelah jam 3 sore, sehingga polen akan pecah dan siap digunakan untuk polinasi esok hari. Setelah melakukan persiapan berupa emaskulasi dan pemanenan polen di sore hari, keesokan harinya kita dapat melakukan polinasi. Penyerbukan dapat dilakukan pada pukul 10 hingga 12 siang. Polinasi harus dilakukan secara cepat tetapi tetap berhati-hati, bertujuan untuk menghindari penyerbukan dari polen yang tidak diinginkan. Langkah-langkah dalam polinasi yaitu: pertama, buka tutup bunga betina yang telah diemaskulasi, lalu letakkan bunga jantan pada bunga betina. Hal ini dilakukan apabila proses pemanenan polen menggunakan malai. Bunga jantan ditepuk-tepuk hingga tepung sari jatuh di bunga betina. Atau cara kedua, jika polen dipanen terlebih dahulu, maka dengan cara menaburkan serbuk sari yang ada di dalam kertas sungkup. Langkah terakhir, segera tutup kembali bunga betina yang telah dipolinasi menggunakan kertas sungkup. Langkah selanjutnya adalah pelabelan. Pelabelan bertujuan agar silsilah persilangan buatan yang dilakukan jelas. Pelabelan dilakukan dengan mengalungkan label dan menuliskan beberapa informasi tentang persilangan yang telah dibuat. Informasi wajib yang harus dituliskan adalah nama genotip tetua betina, nama genotip tetua jantan, waktu persilangan, dan nama pemulia atau penyilang. Berikut adalah contoh label persilangan yang benar. Penulisan tetua betina dilakukan di sebelah kiri, lalu diikuti dengan tetua jantan. Bila melakukan penyilangan sendiri, kode penyilangan adalah nama genotip tetua betina X-Self. Contohnya IPB 3S X-Self. Langkah terakhir dalam persilangan padi adalah pemanenan biji. Tanaman hasil penyerbukan sebelumnya dipelihara di rumah kaca sampai biji hasil persilangan masak. Setelah 3-4 minggu, malai dipanen, kemudian dikeringkan dengan cara dijemur atau di oven. Biji yang sudah kering dilepaskan dari cekam, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kertas. Biji hasil persilangan tidak sama seperti gabah pada umumnya. Keberhasilan persilangan terlihat dari terbentuknya biji yang awalnya berwarna hijau atau tidak tertutup sekam. Berikut adalah gambar dari biji hasil persilangan. Berikut telah disampaikan langkah-langkah dalam persilangan padi. Hal terpenting dalam persilangan padi adalah waktu yang harus tepat antara emaskulasi dan polinasi. Setelah didapatkan hasil persilangan, nantinya akan dilanjutkan untuk melakukan proses seleksi yang bertujuan mendapatkan individu-individu unggul untuk pembuatan varietas unggul. Semoga video ini dapat membantu dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Lebih kurangnya, kami kelompok 6 mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.